Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kiranya hari ini juga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan kita terus mengalami Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Engkau terus ada bersama dengan kami sesuai dengan janji-Mu. Dan kami boleh mengalami penyertaan Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, pengharapan. Dan Kau menuntun langkah-langkah hidup kami. Sekalipun kami mengalami hal-hal yang sulit, tapi Tuhan meluputkan kami dalam banyak hal. Terima kasih Tuhan. Karena itu tuntun hari ini kami dengan firman-Mu, supaya kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan kita dalam devotion pada hari ini, teguran kasih. Kadang dalam hidup ini kita menjalaninya seperti baik-baik saja. Kita sepertinya aman-aman saja. Kita sepertinya ya sudah benar begitu. Tapi itu adalah cara kita memahami hidup kita. Itulah kebenaran dari sudut pandang kita. Dalam keadaan-keadaan yang kita rasa-rasa semua berjalan baik-baik saja, tiba-tiba muncul teguran, koreksi yang datangnya dari Tuhan. Itu sebagai salah satu bentuk arahan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi kita. Karena Ia mengasihi kita, karena Ia menghendaki kita menjalani hari-hari hidup kita lurus, sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Jadi teguran tidak selalu dengan kata yang lembut, terkadang teguran dengan kata yang keras. Terkadang nggak kedengaran kata-kata, tapi sebuah keadaan yang tiba-tiba mengubah keadaan kita. Kita menjadi takut, kita menjadi berat langkah hidup ini. Kita menjadi sulit rasanya, beban semakin berat. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, barulah kita tersadar, oh Tuhan, ada kesalahan-kesalahan yang kuanggap biasa. Tapi itulah bentuk kasih Tuhan. Ia menegur karena Ia mengasihi kita. Ya, dalam perjalanan hidup, tak jarang kita merasa sudah berada di jalur yang benar, jalur yang aman, jalur yang tepat. Namun kenyataannya, hati, sikap, dan keputusan kita bisa secara perlahan keluar dari jalur. Karena ketika sudut sekecil apapun menyimpang dari jalur, itu kalau dilanjutkan akan keterpisahan. Mungkin kalau dilihat secara derajat itu menyimpangnya hanya 0,001. Tapi kalau diperpanjang itu, maka akan ada ujung yang terpisah. Awal-awal nampaknya mirip, searah sejalan dengan Tuhan. Tapi hidup terus berlangsung, berjalan terus. Barulah terlihat kemudian bahwa ternyata garis jalan yang kita tempuh berbeda dengan yang Tuhan inginkan. Saat-saat itulah Tuhan menegur. Tuhan yang mengasihi kita tidak membiarkan kita tersesat terlalu jauh. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau Ia menegur kita. Menegur saya. Menegur kita semua. Ia hadir melalui teguran. Ia hadir melalui disiplin yang begitu tegas supaya kita tidak terus di dalam kesalahan. Supaya kita tidak terus menyimpang. Dia mengoreksi supaya kita kembali ke jalan yang benar. Teguran Tuhan, koreksi dari Tuhan bukanlah tanda murka, melainkan tanda kasih. Teguran kasih, koreksi kasih. Koreksi Tuhan, teguran Tuhan, bukan hukuman, melainkan perlindungan Tuhan. supaya kita tidak binasa,
supaya kita tidak terluka dalam, supaya kita tidak babak belur. Walaupun mungkin kita saat ini akibat kesalahan kita babak belur, supaya babak belurnya tidak terlalu parah. Kalau saya mengingat bangsa Israel, Tuhan pernah berkata, mana lagi yang akan dihajar? Seluruh tubuhmu sudah terluka. Tapi Tuhan sayang bangsa Israel. Tuhan menegur, Tuhan berperkara, dan Tuhan mencari selamatnya orang Israel, bukan mencari binasanya orang Israel. Karena umat Israel adalah umat Allah yang dikasihinya. Saya, saudara, kita semua yang percaya Tuhan adalah umat Allah yang dikasihinya. Kalau kita ditegur, kita dikoreksi, karena Tuhan mengasihi kita. Alkitab menunjukkan bahwa teguran Tuhan selalu mengarah pada pemulihan dan bukan kehancuran. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 saya bacakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Karena aku anak Allah, karena engkau anak Allah, kita ditegur, kita dikoreksi, kita dihajar. Bukan untuk binasa, tetapi supaya kita hidup dalam kebenarannya. Kata menghajar, paidewo, seperti mengajar rupanya. Dalam bahasa Yunani berarti mendidik, melatih, membentuk karakter, bukan menyiksa. Teguran Tuhan lahir dari relasi bapa dan anak. Ia mengoreksi, ia menegur kita karena Dia Bapa kita, karena mengasihi kita. Tuhan tidak menegur untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, walaupun terkadang kita malu. Tapi biarlah, karena dengan rasa malu itu kita akan menjadi cerah, dan kita terus hidup dalam kebenarannya. Teguran adalah tanda kasih. Teguran adalah tanda sayang. Koreksi bukti masih dianggap anak. Kalau enggak, Tuhan biarkan saja. Terserah. Karena ia menganggap dan menempatkan kita sebagai anak. Relasi bapa dan anak. Ia mengoreksi kita. Disiplin sebagai bentuk proses pembentukan karakter. Karena itu jangan menolak kalau Tuhan menegur kita. Tapi bersyukurlah dan peluklah Dia. Dia akan terus menuntun langkah hidup kita dan menguatkan kita. Teguran hari ini, koreksi hari ini menyelamatkan kehancuran di masa depan. Dalam Mazmur 119 ayat 67 pun dituliskan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Haleluya. Mari kita terus berpegang. Semua kesalahan dalam jadi masa lalu, tapi hari ini, esok adalah kita berpegang kepada janji-Nya. Sekarang aku berpegang pada janji-Nya. Pemazmur ini mengakui bahwa penderitaan dan koreksi dan teguran justru menjadi sarana Allah untuk mengembalikan kita di jalan kebenarannya, ke rumput hijaunya, ke air tenangnya, ke jalan yang benarnya. Teguran memposisikan kita ke tempat yang terbaik di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan juga mendisiplin kita. Dalam Ibrani 12 ayat 11 dituliskan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan damai sejahtera. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan apabila kita terus diproses Tuhan. Mari kita terima dengan rendah hati, karena kasih-Nya adalah hidup yang berkenan kepadanya. Karena kasih-Nya membuat kita hidup berkenan kepadanya. Dan hasilnya, kita semakin bertambah-tambah di dalam Dia, di dalam kebenaran, di dalam kemuliaan-Nya. Koreksi Tuhan, teguran Tuhan tidak pernah bertujuan menjatuhkan, melainkan menyelamatkan. Tuhan sedang meluruskan jalan hidupku.
jalan hidupmu, arah hidupku, arah hidupmu, agar tidak melenceng dari rencananya, supaya yang jadi rencananya yang terbaik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu, buat koreksi yang Tuhan berikan, untuk disiplin yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Kau menjadikan aku tetap anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengarahkan kami ke rencana-Mu. Kau mencegah kami dari kehancuran. Terima kasih. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Pegang terus tangan kami. Sungguh Kau yang menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadamu. Kami jatuh, tapi kami takkan tergeletak karena Tuhan yang memegang tangan kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, dan jangan lepaskan. Biarlah kami berjalan dalam jalan-Mu. Kami mendapatkan kekuatan baru, arah baru, kemenangan baru, kebangkitan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan, keluarga kami dalam tangan, dan semua yang ada dalam hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan bila jadi genap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan berserah diri dalam tuntunan-Mu. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita ditegur, karena Dia mengasihi kita sebagai anak-Nya. Sampai jumpa.